Hai netizen, Kilas Sepekan kembali hadir bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen, keluarga adalah tonggak pertama untuk mencegah terjadinya stunting. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Marten Taha pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-29 yang dirangkaikan dengan apel korpri. Upaya mencegah stunting berupa deteksi sebelum perkawinan dan 1000 fase kehidupan, serta membangun sistem perencanaan keluarga harmonis dan juga bahagia. Stunting yaitu kondisi gagal tumbuh, kekurangan gizi, infeksi berulang, dan kondisi lingkungan kurang mendukung yang berdampak pada fisik yang lemah dan masa depan anak. Sehingga berdampak pada fisik yang lemah dan kehidupan masa depan anak-anak kita makin lebih terpuruk. Oleh karena itu sudah sewajarnya saya berpesan kepada kita semua bahwa kunci keluarga adalah tonggak pertama yang harus mencegah terjadinya stunting sejak sebelum perkawinan sampai pada 1000 hari fase kehidupan. Begitu juga poin terpenting yang harus disiapkan setelah berkeluarga adalah membangun sistem perencanaan keluarga yang harmonis dan bahagia. Sehingga melalui peringatan Harganas tahun ini, mari kita bangun kebersamaan, berkumpul bersama dengan keluarga yang kita cintai, sebab peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter, budaya, dan perilaku hidup sehat untuk menurunkan angka prevalensi stunting dengan cepat. Netizen, toleransi dan kerukunan umat beragama perlu dijaga dan dipertahankan. Toleransi Huyula memegang teguh warisan budaya dan sinergitas tokoh agama menjadi kunci Kota Gorontalo menciptakan toleransi dan kerukunan. Upaya mewujudkan toleransi dan kerukunan di Kota Gorontalo disampaikan Wali Kota Marten Taha pada kegiatan silaturahmi antar pemeluk umat beragama. Toleransi dilakukan tanpa mengusik keimanan dan akidah masing-masing pemeluk agama. Sejak terbentuknya Kota Gorontalo, belum terjadi konflik yang mengatasnamakan agama. Menjaga, merawat, mengawal, mengawasi. Nah, toleransi, kerukunan yang merupakan kodrat kita semua, ini harus dijaga. Sebab kalau ini tidak dijaga, ini pecah, bahaya bagi kita semua. Maka oleh karena itu, menjaga toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ini sangat penting. Kita punya keyakinan, punya agama yang sudah merupakan keyakinan kita masing-masing. Agama tidak bisa ditoleransikan, tetapi pemeluk agama itu yang harus bertoleransi. Netizen, sedot genangan air, perbaikan saluran drainase, dan menyalurkan makanan siap saji dilakukan pemerintah Kota Gorontalo untuk membantu warga yang terdampak genangan air. Tingginya curah hujan yang terjadi akibatkan sejumlah kawasan permukiman tergenang air. Atasi masalah tersebut, Wali Kota menginstruksikan dinas terkait segera melakukan penanganan dan perbaikan saluran air. Curah hujan yang sangat besar 2 hari terakhir ini mengakibatkan beberapa kawasan di wilayah Kota Gorontalo ini mengalami kenaikan permukaan air atau genangan di beberapa, antara lain di Jalan D5, kemudian Jalan Manggis, dan juga Jalan Selebes Lama, dan juga ada beberapa ini kita melakukan penanganan untuk pertama genangan-genangan yang ada di rumah-rumah penduduk kita sedot pakai pompa untuk kita bisa alirkan sehingga air bisa mengalir. Yang kedua, memperlancar saluran-saluran baik yang tersumbat maupun yang mengalami hambatan di beberapa ruas. Itu kita sudah suruh dinas-dinas terkait. Saya sudah memerintahkan Dinas PUPR, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan juga Dinas Sosial untuk bisa melakukan penanganan cepat agar masyarakat bisa beraktivitas.
Yang kedua, karena aktivitas mereka agak terhenti, kita juga menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, baik oleh Pemkot maupun oleh Basnas, sehingga masyarakat bisa memperoleh pelayanan kebutuhan. Karena mereka susah untuk masak, dapur sudah tergenang dan lain sebagainya, sehingga kita beberapa hari ke depan ini kita siapkan makanan siap saji untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Netizen pemerintah Kota Gorontalo mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar Tabungan Simpanan Pelajar. Program yang dilaksanakan Bank Sulutgo ini mampu mendidik dan mengedukasi para siswa untuk menabung. Program Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar Tabungan Simpanan Pelajar merupakan aksi Indonesia Menabung sesuai SK Presiden nomor 26 tahun 2019. Pelaksanaan program ini diapresiasi pemerintah Kota Gorontalo karena mampu mendidik dan mengedukasi pelajar untuk menabung. Satu rekening satu pelajar ini ada beberapa manfaat yang dapat kita petik di dalam program ini. Salah satunya bisa mendidik dan mengedukasi anak-anak siswa biar mereka bisa rajin menabung, bisa punya tabungan di masa depan, bisa punya simpanan. Kalau anak-anak itu harus ada simpanan. Kalau bapak-bapak tidak perlu ada simpanan karena sudah ada yang ada di rumah. Bapak. Kalau anak-anak perlu. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, program Satu Rekening Satu Pelajar Kejar di Kota Gorontalo yang akan nanti disalurkan untuk anak-anak pelajar sebagai salah satu aksi anak Indonesia rajin menabung. Tadi sudah disampaikan sesuai dengan keputusan Presiden tahun 2019 nomor 26, juga mendukung pelaksanaan program Satu Rekening Satu Pelajar melalui simpanan pelajar. Netizen momentum peringatan Hari Koperasi menjadi wadah mengembangkan koperasi menjadi guru perekonomian. Hal ini disampaikan Wali Kota Marten Taha pada peringatan Hari Koperasi ke-75. Peringatan Hari Koperasi ke-75 mengangkat tema digitalisasi koperasi. Hal ini menjadi bukti pemerintah menjadikan koperasi penggerak ekonomi. Meski menjadi unggulan negara, koperasi dianggap belum optimal, sehingga pemerintah berupaya memaksimalkan eksistensi koperasi sebagai jati diri perekonomian bangsa. Tujuannya bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan ini tidak hanya semata-mata bersifat seremonial, tetapi bagaimana kita menjadikan koperasi itu betul-betul sebagai sosok guru perekonomian. Bagaimana kita mengembangkan perekonomian melalui berbagai bentuk usaha. Kan usaha ini kan dikenal tiga, toh, ada swasta, koperasi, sama BUMN, BUMD. Nah, rupanya koperasi yang merupakan jati diri dari perekonomian Indonesia ini belum berkembang semaksimal mungkin. Karena itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar eksistensi koperasi ini bisa berkembang. Nah, tema yang dipilih pada tahun ini kan adalah transformasi koperasi untuk ekonomi yang berkelanjutan. Itu dalam rangka untuk menjadikan koperasi betul-betul sebagai wadah penggerak perekonomian. Jadi bukan hanya swasta, bukan hanya saja BUMN, tapi koperasi juga harus punya peran penting di dalam menggerakkan perekonomian. Netizen pemberian gelar pahlawan nasional kepada HB Yasin menjadi motivasi dan inspirasi. Usulan pemberian gelar pahlawan nasional HB Yasin memasuki tahapan verifikasi. HB Yasin, tokoh Gorontalo, berkontribusi memperjuangkan kebudayaan dan peradaban melalui karya sastra. Hal ini disampaikan Sekda Kota Gorontalo Ismail Majid pada kegiatan pertemuan TP2GP Pusat dan TP2GD Daerah dalam rangka verifikasi usulan gelar pahlawan nasional dari Gorontalo, Hans Bagu Yasin. Gelar pahlawan nasional kepada Hans Bagu Yasin menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Gelar pahlawan nasional merupakan gelar tertinggi. Membutuhkan tidak, tetapi persoalannya adalah pahlawan ini menjadi inspirasi, jadi motivasi bagi generasi kami yang ada di Gorontalo yang bahkan secara nasional. Bahwa di Gorontalo ini lahir para pejuang
bagaimana mendorong, bagaimana memotivasi generasi untuk bisa berkiprah, untuk bisa berkarya, sehingga inspirasi ini menjadi penambah semangat bagi kami generasi penerus di Gorontalo. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Jeng Mawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.